Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini begitu banyak nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Semoga kita berharap Allah Subhanahu wa taala tidak salah memilih di antara sekian banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini masih hidup di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah memilih kita menjadi orang-orang yang masih teguh di dalam pendirian kita, istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kesempatan yang begitu mulia ini, marilah kita bersama-sama senantiasa berupaya melaksanakan segala sesuatu yang mampu kita laksanakan dengan maksimal dalam bentuk ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita bersalawat atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan salawat yang senantiasa kita panjatkan untuk beliau dan hakikatnya akan kembali kepada kita. Semoga dengan hal itu Allah berkenan mengizinkan kita berada di barisan orang-orang yang kelak akan bertemu dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang semoga kita berharap bersama-sama mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa melaksanakan pengajian rutin pekanan di bulan Syawal ini, dan tidak berapa lama lagi kita akan melewati bulan Syawal. Yang mungkin ada di antara kita yang belum selesai melaksanakan saum 6 hari di bulan Syawal, masih ada beberapa hari lagi untuk menyelesaikannya. Ada Pak yang sudah selesai Syawalnya? Ya, kalau anak muda biasanya duluan selesai. Yang belakangan tuh bapak-bapak biasanya, apalagi ibu-ibu, menyelesaikan dulu hutangnya baru kemudian melaksanakan Syawal. Padahal keutamaan yang akan kita dapatkan ketika kita melaksanakan saum di bulan Ramadan secara full di bulan kemarin, di tahun ini 30 hari, kemudian kita tambah dengan 6 hari berpuasa di bulan Syawal, kana kasiyamid dahr. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan thumma atba'a sitta min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang melaksanakan saum full di bulan Ramadan, kemudian setelah itu masuk bulan Syawal dan melanjutkannya melaksanakan puasa sunnah di bulan Syawal selama 6 hari, maka Allah akan memberikan ganjaran pahala kepada dirinya sebagaimana seseorang yang seolah-olah berpuasa setahun penuh. Maka alhamdulillah bagi kita yang telah menyelesaikan puasa 6 hari di bulan Syawal dan juga full di bulan Ramadan kemarin, selamat bagi kita telah mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran pahala puasa setahun full di tahun ini. Dan bagi yang belum ataupun yang masih kurang, masih ada beberapa hari untuk kita melaksanakannya. Lalu bagaimana yang belum sama sekali? Sementara tinggal 4 hari, maka kerjakan yang bisa. Kalau memang hanya 4 hari, ya segitu saja kemampuan kita. 2 harinya mudah-mudahan Allah berikan kebaikan-kebaikan yang lain yang diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya
kita senantiasa sering mendengar dan juga mengucapkan sebuah kalimat, sebuah kata yang dimana kata ini adalah sebuah doa yang kita berharap dengan doa ini Allah memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak kepada kita semua. Mulai dari kita lahir, semenjak kita lahir ataupun anak kita lahir, doa ini akan dilantunkan oleh diri kita sebagai orang tua, keluarga kita ataupun orang-orang lain yang mengetahui kehadiran anggota baru di rumah tangga kita. Lalu kemudian dalam perjalanan kehidupan kita akan senantiasa mendengarkan juga doa ini. Bahkan ketika kita menikah, bagi yang sudah menikah, yang belum menikah sabar, nanti kita doakan juga. Nah, di sini masih ada beberapa yang belum menikah. Nah, segera menikah sebelum kiamat. Ketika menikah juga didoakan dengan doa yang sama sebagaimana ketika kita baru lahir. Doanya sama seperti ketika baru lahir. Dan dalam perjalanan kehidupan berumah tangga sampai dia memiliki anak lagi-lagi dia melantunkan doa yang sama untuk anaknya. Dan sampai anaknya besar, begitu terus berputar pada masanya. Kata ini atau doa ini adalah barakallah. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada diri kita ataupun kepada orang yang kita doakan. Semoga Allah memberikan keberkahan. Maka sesuatu yang harus kita pahami dari doa ini adalah, sudah pahamkah kita makna daripada doa yang senantiasa kita lantunkan ini atau kata berkah? Semoga Allah memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Ataukah kita hanya sekedar menjadi orang yang latah? Karena doa ini banyak dilantunkan, diucapkan oleh orang-orang yang kita dengar di sekeliling kita, maka kita ikut-ikutan menjadi latah. Kita juga berdoa barakallah, barakallah. Ternyata kita tidak mengetahui makna apa sebenarnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari doa ini, dari kata ini. Maka sebagai seorang muslim yang berupaya menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita paham atas segala sesuatu yang kita ucapkan akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik ataupun buruk. Ketika perkataan kita atau doa kita baik, maka kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika apa yang kita ucapkan adalah sesuatu yang buruk, maka kita juga akan mendapatkan dosa dari setiap maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah pentingnya segala sesuatu yang kita ucapkan harus kita pikirkan dahulu, lalu kemudian kita pahami makna, maksud yang terkandung dari setiap ucapan yang kita ucapkan sebelum kita menyesal di akhirnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita belajar dari para ulama mendefinisikan apa itu arti daripada keberkahan. Barakallah. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, beliau mendefinisikan kata berkah adalah al-barakatu kullu ma tuzidukum fit ta'ah. Berkah adalah segala sesuatu yang mampu menghadirkan ketaatan di dalam diri kita. Ketaatan di sini adalah ketaatan untuk melakukan kebaikan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata beliau, segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang kita alami, ketika itu semua mampu mendekatkan diri kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat yang demikian kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu bentuknya. Segala sesuatu yang dalam mata zahir kita itu adalah sesuatu yang positif di dunia ataupun negatif di dunia dalam tanda kutip, ketika itu mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah pada saat yang demikian kita mendapatkan keberkahan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat kembali bagaimana Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mendefinisikan apa itu keberkahan.
Kata beliau, al-barakah ziyadatu khair, bertambahnya kebaikan kepada diri seseorang. Dan tentunya kebaikan di sini adalah kebaikan yang lagi-lagi mampu mendekatkan diri seorang hamba kepada Rabb-Nya. Kebaikan-kebaikan yang tidak hanya sekedar diukur dengan ukuran indikator kebaikan positif di dunia, tetapi kebaikan-kebaikan yang diukur dengan kebaikan dunia dan endingnya adalah kebaikan akhirat. Maka dari dua ulama ini kita mendapati sebuah definisi, muara daripada definisi keberkahan dari dua ulama ini dan ulama-ulama lainnya adalah bahwa segala sesuatu yang kita miliki, apapun itu bentuknya, ataupun yang kita sedang alami atau yang telah kita lewati, ketika itu semua mampu mendekatkan diri kita kepada Rabb kita yang menciptakan kita dan memegang segala sesuatu yang mampu kita lakukan, maka pada saat itu kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja kita mengikuti orang-orang yang berpikiran sempit dalam tanda kutip, di mana mereka berpikir sebuah keberkahan adalah diukur hanya dengan indikator dunia. Seseorang mendapatkan keberkahan hanya ketika dia sehat. Lalu kemudian ketika dia sakit, hidupnya tidak sedang dalam keberkahan. Ataupun seseorang yang mendapatkan keberkahan adalah mereka yang memiliki kehidupan yang lapang, memiliki harta yang banyak. Lalu kemudian bagi mereka yang tidak demikian, memiliki kehidupan yang sempit, harta yang sedikit, bahkan serba kekurangan, lalu kemudian mereka dikatakan orang yang tidak mendapatkan keberkahan, maka hal itu belum tentu adanya. Dan indikator-indikator lainnya yang mengindikasikan bahwa keberkahan itu hanya diukur dengan urusan-urusan dunia saja. Maka marilah kita dalami, tadabburi satu persatu daripada indikator keberkahan yang disampaikan oleh atau yang dipikirkan oleh sebagian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mereka hanya mengindikasikan keberkahan hanya dalam bentuk kebaikan-kebaikan dunia yang didapatkan. Jikalau seandainya keberkahan itu hanya diukur dengan kesehatan yang kita miliki, seseorang yang sehat, kuat, bugar, bisa melakukan apapun yang dia inginkan dengan kesehatan yang dia miliki, lalu kemudian dia mendapatkan keberkahan. Dan seseorang yang tidak demikian kondisinya, maka mereka tidak mendapatkan keberkahan, maka kita memiliki definisi yang salah. Kenapa? Seandainya keberkahan itu diukur hanya dengan kesehatan, maka Allah tidak mungkin memberikan sakit yang luar biasa panjangnya kepada Nabi Ayub alaihissalam. Kita mengetahui bersama Nabi Ayub alaihissalam diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, sakit yang luar biasa kurang lebih 18 tahun lamanya. 18 tahun lamanya. Seandainya keberkahan itu hanya diberikan atau hanya didapatkan oleh orang-orang yang sehat saja, maka bagaimana mungkin Allah akan memberikan sakit yang luar biasa kepada Nabi Ayub? Seandainya sakit itu adalah sesuatu yang membuat dirinya tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak sekali orang-orang hamba Allah Subhanahu wa taala yang ketika dia sakit baru kemudian mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita kembali kepada definisi awal dari dua ulama yang kita sampaikan, ketika keberkahan itu mampu mendekatkan dirinya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat mungkin ada di antara saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, atau orang-orang yang kita hanya mendengarkan kisahnya, lalu kemudian ternyata di masa sehatnya mereka tidak melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, malah banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di masa sakitnya, lalu kemudian dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat yang demikian dia mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ujian sakit yang dia derita, yang dilimpahkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, Allah sedang menegurnya bahwa
kenapa ketika kalian sedang sehat tidak mau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah menegurnya dengan sakit, maka dengan sakit itu kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang lisannya senantiasa basah untuk berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala keagungan yang Allah berikan kepada dirinya. Beliau adalah Abu Kilabah. Beliau ini senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang luar biasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Beliau berzikir, Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keutamaan-keutamaan kepada diriku, kemuliaan-kemuliaan kepada diriku yang tidak diberikan kepada makhluk Allah yang lainnya. Maka bapak-bapak sekalian, kalau kita mendengarkan zikir ini, maka boleh jadi kita akan langsung berpikir, Abu Kilabah adalah orang yang sehat, Abu Kilabah adalah orang yang kaya, Abu Kilabah adalah orang yang memiliki istri yang cantik, anak-anak yang taat atau soleh dan soleha. Tetapi ternyata fakta tidak berbicara demikian. Dengan zikir yang beliau lantunkan tadi, senantiasa memuji Allah dengan keutamaan yang Allah berikan kepada dirinya, tidak diberikan kepada makhluk Allah yang lainnya, seolah-olah kita akan berpikir beliau adalah seorang yang sempurna di dunia, dengan urusan-urusan dunianya, urusan-urusan fisiknya, ada segala sesuatu yang sempurna yang Allah berikan kepada dirinya. Tetapi ternyata tidak demikian dalam fakta di lapangan. Beliau ternyata adalah orang yang sakit-sakitan. Beliau adalah orang yang buta. Beliau adalah orang yang cacat, bahkan dikatakan tangannya puntung. Dan di akhir kehidupannya beliau hanya ditemani oleh seorang anak kecil yang membantunya untuk menyiapkan makanan, membantunya untuk berwudu dan lain sebagainya. Tetapi ternyata dalam kondisi yang serba sekarat yang seperti itu yang kita melihat daripada kondisi kehidupan dari Abu Kilabah, tetapi beliau senantiasa masih berzikir dengan zikir yang luar biasa, tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan kita yang Allah berikan kesehatan yang luar biasa kepada kita? Masihkah kita kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat fisik ataupun nikmat kelapangan dalam kehidupan kita? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan pelajaran-pelajaran yang begitu banyak yang kita dapatkan dari orang-orang yang ternyata ketika sakitnya dia baru kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sakitnya mereka baru berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita hanya berpikir indikator keberkahan adalah ketika seorang itu sehat, kuat, segar, dia mendapatkan keberkahan, lalu kemudian mereka yang sakit tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa itu salah pemikiran kita. Ketika kita tarik dari definisi yang disampaikan oleh dua ulama tadi, segala sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun kondisinya, apapun bentuknya, maka disitulah Allah memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Apalagi ketika dalam kondisi sehat, kita mampu memaksimalkan kesehatan kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini mendapatkan nilai yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kemudian yang kedua, apabila kita mengukur keberkahan itu hanya sekedar dengan materi dunia yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki, mudahnya kita mencari rezeki, lapangnya kehidupan ekonomi kita, lalu kemudian kita mengatakan kita sedang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita berpikir mereka yang terlunta-lunta di jalanan, mereka yang dalam kondisi miskin, mereka tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata salah. Karena banyak sekali fakta menunjukkan bahwa mereka-mereka yang kaya tetapi dengan kekayaannya malah digunakan untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekayaannya maka seolah-olah mereka mampu melawan takdir, mampu melawan Allah Subhanahu wa taala.
dan tidak lagi melibatkan Allah dalam setiap aktivitasnya, maknanya seolah-olah dia adalah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kisah dari Fir'aun. Fir'aun itu adalah orang yang sangat sehat memang di dunia. Fir'aun ini adalah salah satu orang yang sangat sehat di dunia dalam kehidupannya, dan seseorang yang sangat kaya, dan seseorang yang sangat memiliki kedudukan yang tinggi. Tetapi dengan kondisi sempurna dalam kehidupan dunianya, ternyata dia melawan Allah Subhanahu wa taala, mensejajarkan dirinya sebagai Tuhan, melawan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dengan kelapangan itu tidak mendekatkan dirinya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak mendapatkan keberkahan tetapi mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita berpikir bahwa orang mendapat keberkahan adalah mereka yang lapang rezekinya, orang kaya raya di dunia, maka harusnya kita di sini menangis. Tidak ada yang dari kita yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat orang-orang di luar Islam, bahkan mereka banyak jauh lebih kaya daripada kita. Seandainya kita berpikir demikian, maka tentunya mereka mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata tidak. Mereka-mereka yang di luar Islam tidak mendapatkan keberkahan sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di dunia mereka mendapatkan kelapangan dalam hal rezeki harta dunianya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 44, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma nasu ma dzukkiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idzahum mublisun. Jadi sesungguhnya sifat daripada harta kelapangan rezeki yang Allah limpahkan kepada manusia-manusia hamba Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia, baik dia Islam, baik dia non-Islam, sifat harta yang Allah berikan kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, yakni manusianya Allah Subhanahu wa taala, itu ada dua sifatnya. Sifat yang pertama adalah boleh jadi harta yang Allah berikan kepada hambanya merupakan bentuk keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Maka golongan yang pertama hanya dimiliki oleh orang-orang yang mukmin, hanya orang-orang yang muslim. Kenapa demikian? Karena tidak mungkin Allah memberikan keberkahan kepada orang-orang di luar Islam. Allah tidak mungkin memberikan keberkahan kepada mereka. Ketika keberkahan ini kita tarik dari definisi awal, orang yang mampu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang dia miliki. Karena bagaimana mungkin orang di luar Islam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sementara mereka adalah golongan orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Maka tidak mungkin keberkahan Allah berikan kepada orang-orang non muslim. Dan keberkahan yang Allah akan berikan dalam sifat yang pertama dari harta, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, hanya diberikan kepada orang muslim. Itu pun terbagi lagi. Tidak semua orang muslim diberikan harta dengan bersamaan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang Allah berikan kepadanya. Karena boleh jadi harta yang banyak yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang muslim itu juga merupakan tanda ridhonya Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dan juga di sisi lain itu juga merupakan tanda kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Apa buktinya? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 44 yang tadi saya bacakan, yang maknanya, terjemahannya, maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka. Jadi sesungguhnya kita ataupun umat-umat terdahulu semuanya telah diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasiru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin." Maka bertebaranlah di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Fanzuru, dan perhatikan dan lihatlah, kaifa kana aqibatul mukadzibin, bagaimana kesudahan orang-orang yang kadzab, yang mendustakan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Mereka semua telah diberikan peringatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka sampai akhir hayatnya juga tetap masih menjadi orang-orang yang mendustakan kebenaran-kebenaran disampaikan oleh utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami pun membukakan semua pintu kesenangan-kesenangan dunia untuk mereka. Maka ketika seseorang itu diberikan peringatan setelah Allah berikan harta kepadanya untuk menggunakan hartanya betul-betul di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena sebagian daripada hartanya adalah milik atau hak daripada orang-orang yang membutuhkan, yang memang benar-benar membutuhkan. Tetapi ketika mereka tidak mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka malah menggenggam tangannya untuk tidak mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah Allah membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, kesenangan-kesenangan dunia. Semakin Allah berikan harta kepada mereka, semakin Allah lapangkan kehidupan mereka di dunia, tetapi cukup sekedar hanya di dunia. Kemudian sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka dalam urusan-urusan dunianya, harta yang semakin menumpuk, semakin bertambah, kemudian kami siksa mereka secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Maka dengan harta yang bergelimang, yang begitu banyak tetapi tidak mendekatkan dirinya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba Allah mencabut nyawanya dan memberikan tempat yang kembali dengan tempat seburuk-buruk kembali dari Allah Subhanahu wa taala, yakni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini juga yang menjawab, yang menjadi pertanyaan dari jawaban-jawaban di antara kita mungkin ataupun orang-orang lainnya. Kadang-kadang ada yang berpikir, mungkin kita sempat terpikir, terbesit pikiran yang seolah-olah kita membenarkan kemusyrikan yang dilakukan orang lain. Kadang kita bertanya, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala malah melapangkan rezeki, melapangkan harta orang-orang yang meminta harta dengan jalan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pergi ke dukun meminta rezekinya bertambah, meminta harta kekayaan, ternyata dalam kondisi kehidupannya betul-betul dia mendapatkan kekayaan. Lalu kemudian seolah-olah kita berpikir, oh ternyata ke dukun itu enggak masalah. Buktinya dia minta harta, minta kekayaan melalui dukun, ternyata Allah berikan kekayaan kepadanya. Padahal tidak demikian. Semakin Allah berikan kekayaan kepada mereka yang pergi ke dukun untuk minta kekayaan, ternyata itu adalah tanda murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Allah berikan kekayaan kepada mereka dengan jalan pergi ke dukun tadi, dengan jalan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tetapi terkena ayat ini, Al-An'am ayat 44, ketika mereka sudah lupa dengan urusan-urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala, terlalu sibuk dengan urusan hartanya, maka tiba-tiba Allah mencabut nyawa mereka dan memberikan mereka tempat kembali dengan seburuk-buruk tempat kembali, yakni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kepada urusan harta tadi, ketika kita berpikir keberkahan adalah segala sesuatu yang Allah berikan dalam bentuk lapangnya rezekinya, banyaknya hartanya, maka itu adalah anggapan yang salah, karena banyak sekali fakta di lapangan menyebutkan bahwa seseorang yang semakin banyak hartanya, maka semakin dia memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim sejati, seseorang muslim yang cerdas, harusnya sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama, semakin lapang rezekinya, semakin banyak hartanya, harusnya semakin banyak pula infaknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyaknya sedekahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan semakin banyak pengeluarannya urusan-urusan dunianya yang tidak mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita berpikir keberkahan adalah hanya diukur dengan
banyaknya anak yang Allah titipkan kepada kita. Kemudian seseorang yang tidak memiliki anak sama sekali, atau memiliki anak hanya satu atau hanya dua, tetapi tidak diberikan anak yang lainnya, lalu kemudian mereka tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya hal itu juga adalah mindset yang tidak pas. Karena boleh jadi anak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah betul-betul ujian yang Allah berikan kepada kita semua. Dan tidak menjamin bahwa anak yang banyak itu bisa memasukkan orang tuanya kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan untuk orang tuanya, untuk dirinya sendiri saja tidak bisa ditolong. Sebagaimana sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibni Adam in qata'a amaluhu illa min salasin." Ketika meninggal dunia hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, anak cucu Adam, yakni manusia hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, maka terputuslah seluruh amal-amal yang bisa dia lakukan di dunia, kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariyah, infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang infak ini akan senantiasa terus-menerus mengalir walaupun kita telah meninggal dunia. Kita berinfak untuk pembangunan masjid, kita berinfak untuk pembangunan musola, jalanan dan lain sebagainya. Selama hal itu masih digunakan ketika di dunia, walaupun kita telah meninggal dunia, maka akan senantiasa mengalir pahala-pahala yang telah kita usahakan di dunia walaupun kita telah meninggal. Kemudian yang kedua, ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat yang digunakan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, juga akan mengalir kepada kita semua walaupun kita telah meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, waladun soleh yad'ulah, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kepada kedua orang tuanya. Di dalam hadis ini yang ketiga, waladun soleh yad'ulah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak hanya mengatakan waladun yad'ulah, anak yang mendoakan orang tuanya, tetapi digandengkan kata soleh, waladun soleh yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Kenapa tidak dipisahkan antara waladun dengan soleh? Kenapa tidak hanya sekedar anak yang mendoakan kepada kedua orang tuanya? Bukankah doa anak itu akan sampai kepada kedua orang tuanya dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukannya? Ternyata belum tentu demikian. Karena tidak semua anak itu akan menjadi soleh, dan tidak semua doa yang dipanjatkan oleh seseorang akan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergantung juga kondisinya. Sebagaimana sebuah kisah dari seseorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengangkat tangannya tinggi-tinggi dengan mengatakan ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, lalu kemudian meminta hajat yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diketahui oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengatakan, bagaimana mungkin doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sementara ketika dia berdoa, makanan yang dia makan selama ini adalah makanan yang dia dapatkan dari jalan yang haram. Kemudian pakaian yang dia gunakan adalah pakaian yang dia dapatkan daripada jalan yang haram. Seluruh anggota tubuhnya, darah yang mengalir dalam anggota tubuhnya merupakan darah dari sari-sari makanan yang dia dapatkan dari jalan-jalan yang haram. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya sementara dalam aktivitas kehidupannya dia senantiasa melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan doa untuk orang tuanya, untuk dirinya sendiri saja tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan begitu banyak maksiat yang dia lakukan, dan dalam kondisi sedang berdoa dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih menyimpan kesombongan-kesombongan di dalam hatinya bahwa segala sesuatu yang dia miliki adalah dengan usahanya sendiri, masih menyimpan sesuatu yang tidak berkenan dalam hatinya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia beranggapan bahwa segala sesuatu yang pernah dia lewati bukan merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala,
Padahal hal itu adalah banyak sekali dalam aktivitas kehidupannya menabrak syariat-syariat yang telah digambarkan atau telah disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya, maka itu adalah inventaris yang luar biasa berharga bagi kita semua, yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala akan senantiasa melimpahkan pahala yang senantiasa mengalir kepada kita semua ketika kita mampu memiliki tiga hal tadi: sedekah jariah kita yang senantiasa kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian ilmu yang bisa kita transfer kepada anak-anak kita. Maka upayakanlah bagi kita yang memiliki anak-anak, jangan sampai, atau upayakan diri kita, paling tidak ketika kita tidak mampu mentransfer ilmu yang banyak kepada anak-anak kita, paling tidak kita mampu mengajarkan anak-anak kita untuk bisa membaca Al-Fatihah. Kenapa? Karena Al-Fatihah inilah yang akan senantiasa dibaca oleh anak-anak ketika dalam sholatnya. Kemudian sampai akhir hayatnya Al-Fatihah ini akan senantiasa dia baca, dan pahala akan terus mengalir kepada kita semua. Maka sekecil apapun ilmu yang bisa kita transfer kepada anak kita, ketika ilmu itu dia gunakan senantiasa dalam kehidupannya sampai akhir hayatnya, maka akan senantiasa kita juga akan menerima limpahan pahala daripada anak-anak kita dengan ilmu yang kita berikan. Dan juga doa yang langsung diberikan kepada anak-anak kita ketika dia adalah anak-anak yang soleh, yang senantiasa mendoakan kepada kedua orang tuanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keberkahan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada hamba-hambanya adalah mereka-mereka yang mampu mengolah segala sesuatu yang Allah titipkan kepada dirinya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita telah memahami makna daripada keberkahan ini, sesungguhnya segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita miliki, ketika itu mampu menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakinlah bahwa kita sedang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu tidak memiliki batas. Apakah kita dalam kondisi sedang berada di rumah, apakah kita kondisi sedang dalam bepergian, apakah kita dalam kondisi sedang berliburan, ketika ternyata kondisi itu mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah sedang memberikan keberkahan kepada kita. Karena tidak jarang kita akan mendapati seseorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketaatannya itu tergerus oleh waktu, tergerus oleh keadaan. Ketika dia berada di rumah, ketika dia berada di masjid, ketika dia berada di luar, ketika dia berada sedang dalam liburan atau bepergian, maka ketaatannya itu berbeda-beda. Ketaatannya akan bertambah ketika di masjid, ketika di rumah berkurang, ketika berpergian tidak ada lagi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di rumah masih sholat, ketika di masjid rajin sholat, ketika berliburan waktu sholat semua ditabrak karena sibuk dengan urusan-urusan liburannya, maka pada saat yang demikian kita sedang mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi kita semua, apapun kondisi kita, apakah kita sedang di masjid ataupun di rumah ataupun sedang bepergian, maka jangan sampai ketaatan itu kita lepaskan begitu saja. Kita tidak melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dikarenakan kondisi kita yang sedang mungkin lebaran atau berliburan di pantai, seolah-olah kita sibuk urusan kita di pantai, kemudian ketika waktu sholat zuhur datang kita tidak melaksanakan sholat, sampai waktu asar kita tidak lagi melaksanakan sholat dikarenakan kondisi kita masih kotor dan lain sebagainya, dan itu menjadi alasan kita untuk tidak melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka seseorang yang cerdas, seorang muslim yang cerdas mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia senantiasa menempatkan segala sesuatu sesuai tempatnya dan tidak melupakan sesuatu yang menjadi kewajiban bagi dirinya. Karena lanjutan ayat surah Al-An'am ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim,
faquti'a dabiral qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Jadi ternyata orang-orang yang tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan urusan-urusan dunianya, dikarenakan urusan-urusan hartanya, dikarenakan urusan-urusan liburannya, dikarenakan urusan-urusan bepergiannya, lalu kemudian itu menjadi alibi mereka sehingga tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di ayat ini digambarkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Mereka adalah orang-orang yang zalim. Siapakah orang yang zalim? Adalah mereka yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka dalam kondisi apapun kita tidak menjadikan alasan itu untuk tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat yang demikian Allah akan memusnahkan orang-orang yang zalim sampai kepada akar-akarnya, sehingga khawatir ketika kita dalam kondisi yang dalam tanda kutip dikarenakan kondisi kita sedang bepergian atau berliburan kemudian susah untuk melakukan sholat dan lain sebagainya, dan ternyata itu yang menjadikan sebab kita untuk tidak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir kita termasuk orang-orang yang zalim, lalu kemudian dalam keadaan demikian Allah mencabut nyawa kita sehingga kita dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan tempat yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min zalik. Oleh karenanya di pertemuan malam hari ini marilah kita bersama-sama berazam, berupaya, bertekad menyemangati diri kita bahwa apapun kondisi yang sedang kita rasakan, yang sedang kita alami, yang akan kita rasakan, yang akan kita alami, kita harus berpegang teguh kepada pendirian kita bahwa segala sesuatu itu tidak bisa menghalangi kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kondisi sakit pun kita juga harus tetap melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dalam kondisi sakit inilah Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Bahkan ada sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Beliau adalah orang yang awalnya itu tidak terlalu fokus dengan urusan sakit. Tetapi ketika beliau diberikan penjelasan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa sakit yang diderita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dengan sakit itu Allah akan menggugurkan dosa-dosa orang yang sakit asal dia bersabar dengan sakit yang dia derita. Lalu kemudian ternyata Ubay bin Ka'ab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar juga diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghapus dosa-dosanya. Maka akhirnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an termasuk salah satu sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling sering sakit demam. Di siang harinya sehat, di malam harinya sakit demam. Karena dengan sakit itu dia paham bahwa Allah sedang menggugurkan dosa-dosanya. Maka dalam kondisi sakit jangan sampai juga kita meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bagaimana cara kita beribadah dalam kondisi sakit, dan itu semua dimudahkan. Allah senantiasa memudahkan kepada kita semua untuk melakukan ketaatan kepadanya dalam kondisi apapun yang sedang kita alami. Maka inti daripada pertemuan kita pada malam hari ini, apapun kondisi kita, apapun situasi dan keadaan kita, tetaplah untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan keistiqomahan itu menjadi jalan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi jalan bagi kita semua untuk mendapatkan kemuliaan kembali ke dalam kampung akhirat kita, kampung halaman kita, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat disampaikan pada pertemuan pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua, terkhusus bagi saya yang menyampaikan materi ini. Bersama-sama kita berupaya menjadi orang-orang yang terus-menerus berada di barisan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang melakukan ketaatan kepadanya sampai akhir hayat kita, dan semoga dengan hal ini menjadi kebaikan bagi kita semua, bagi keluarga-keluarga kita. Kita akan bertemu di dunia, juga akan bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kebenaran yang hakiki hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita ragu akan kebenaran-kebenaran yang Allah telah sampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga yang telah disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh para dai-da'iyah, para penyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kita semua sedang berada di dalam ujian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mampu istiqomah di dalam ketaatan ataukah kita terjerumus di dalam orang-orang yang mendapatkan kemurkaan karena tidak istiqomah dalam jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.